Lalu apalagi yang bisa dijadikan alasan dan pertimbangan untuk kita membangun ikatan persaudaraan dengan seseorang? Setelah aklun maufurun, kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang akan kita jadikan saudara, pertimbangan berikutnya adalah ad-dinu al-waqifu bisahibihi alal khairat. Lihatlah apakah ia memiliki pemahaman dan pengertian agama yang selaras dengan perbuatan-perbuatan baiknya dalam beragam kebaikan yang dia lakukan. Kalau ia berpegang teguh pada agamanya untuk semua kebaikan yang dia lakukan, layaklah ia dijadikan saudara. Kenapa? Fa inna tarikad din aduwwun nafsah. Fa kaifa yurja minhu mawaddatun ghairi? Ghair. Kenapa kalau orang yang apa-apa yang dia lakukan, meninggalkan jejak-jejak agama, mengabaikan nilai-nilai agama, meskipun yang ia lakukan baik, itu layaknya orang yang memusuhi dirinya sendiri, orang yang membodohi dirinya dengan tidak ingin menggunakan agama, tidak mau menggunakan agama sebagai patokan-patokan perbuatan baiknya, bahkan meninggalkan sama sekali semua aturan agama, adalah orang yang memusuhi dirinya sendiri. Lalu bagaimana orang yang terbiasa memusuhi dirinya sendiri diharapkan bisa mencintai orang lain? Dirinya sendiri saja dia abaikan, dia tidak pedulikan apakah tindakannya sesuai dengan agama atau tidak, bertentangan dengan agama atau tidak, mengingkari agama atau tidak, atau bahkan benar-benar bertentangan dengan agama. Jadi pilihlah mereka yang memiliki agama, yang dengan agama yang mereka miliki itu membuat sang pemilik mengerti bagaimana cara berbuat baik dalam ragam kebaikan yang ada berdasarkan landasan agama. Saudara yang semacam ini itu akan baik dampaknya buat kehidupan kita. Itu kenapa sebagian bijak bestari memberikan saran kepada kita dengan sebuah anjuran yang berbunyi, astofi minal ikhwan. Pilihlah dalam persaudaraan itu siapa saja, dzad-din wal hasab, orang yang memiliki agama, orang yang apa saja pertimbangannya adalah agamanya, wal hasab, orang yang segala tindakan kebaikannya disandarkan kepada kebajikan-kebajikan leluhurnya yang sesuai dengan agama pula tentunya. Lalu siapa lagi? Warra'i wal adab, orang yang memiliki kesanggupan memberikan pandangan dan pendapat sekaligus juga memiliki adab. Kenapa? Karena orang yang demikian itu fa innahum rid'un laka inda hajati. Orang yang demikian itu akan menjadi orang yang menolong kita saat kita membutuhkan. Dia akan datang. Tanpa diminta pun dia akan datang. Memberi nasihat. Menunjukkan detail-detail kekeliruan dalam hidup kita. Dan mengarahkan kita, bahkan membimbing kita untuk menempuh jalan perbaikan dalam kehidupan yang sudah keliru dan salah kita lakukan. Itu saudara yang luar biasa. Rid'un laka inda hajati. Dia akan hadir membantumu ketika kamu membutuhkannya. Wa yadun 'inda naibatik. Dia akan menjadi orang yang mau mengulurkan tangannya ketika kamu mengalami musibah. Karena saudara yang mengerti agama
Itu yang ada dalam hatinya adalah bagaimana dia bisa berbuat baik sesuai dengan perintah dan anjuran agamanya. Orang-orang semacam ini tidak terlintas berbuat jahat atau membalas keburukan-keburukan orang lain. Justru karena agamanya lah ia mau mengulurkan tangannya membantu siapa saja, termasuk utamanya saudaranya ketika mengalami musibah, bencana, dan lain sebagainya. Orang semacam ini juga adalah orang yang unsuna inda wahsyadik, orang yang akan menjadi pelipur lara ketika kamu sedang mengalami kegalauan, kerisauan, kecemasan, kegelisahan, dan pertarungan jiwa lain. Dan terakhir, orang semacam ini adalah wazaimun inda afiatik. Ketika kamu baik-baik saja, kehadiran orang yang memiliki agama yang kuat yang menjadi landasan kebaikan-kebaikannya itu akan memperindah hidupmu. Hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan, keindahan, keceriaan, dan lain sebagainya. Karena hidupmu yang bisa jadi dulunya jauh dari agama menjadi kelihatan indah, kelihatan menyenangkan, karena diisi dengan hal-hal yang betul-betul berwarna agama. Tidak monoton, tidak sekedar hidup sebagaimana umumnya orang, atau bahkan berubah dari kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan dan kesesatan menjadi kehidupan yang penuh ketaatan dan petunjuk. Saudara yang semacam ini akan menjadi orang yang pertama ada dalam kesulitan. Sekali lagi, pilihlah orang yang memiliki agama yang dengan agamanya itu dia mampu memahamkan, membuat pengertian-pengertian kepada dirinya, bahkan kepada kita saudaranya, untuk berbuat baik selaras dengan perintah dan anjuran agama. Maka selamatlah hidupmu, bahagialah hidupmu, dan pertahankan saudaramu yang nyata-nyata mengajakmu untuk melakukan segala hal berdasarkan agama yang kamu yakini. Sebagai muslim, berbahagialah memiliki saudara sesama muslim yang nilai-nilai agamanya kuat, nilai-nilai ajaran leluhurnya pun kuat, dan semua diabdikan untuk kebaikan sesama.